Hai semuanya, jadi pagi ini aku mau ke Cahaya Agensi, yaitu toko peralatan kantor yang ada di dekat rumah aku. Jaraknya sekitar 20 kilo dari rumah aku. Jadi kelompokku mau melakukan semacam penelitian tentang pembukuan yang dilakukan oleh Cahaya Agensi. Jadi, nah nanti di sana aku akan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah ditulis oleh kelompokku tentang bagaimana Cahaya Agensi mengelola buku tersebut. Jadi nanti aku akan ketemu sama ownernya. Baik Pak, dimulai ya. Ini ada sekitar 5 pertanyaan dari kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, kapan awal berdirinya Cahaya Agensi? Kalau saya buka toko ini ya sekitar 15 tahun yang lalu mungkin. Kalau untuk pastinya ya udah lupa juga deh. Oh, berarti udah lama banget ya Pak? Udah lama. Terus pertanyaan yang kedua, apakah laporan keuangan yang diterapkan oleh Cahaya Agensi ini sudah sesuai dengan SAK? Apa itu SAK? SAK itu standar akuntansi keuangan Pak. Jadi di dalam SAK itu terdapat seperti aturan-aturan gitu. Oh, kalau untuk di sini kami pakai pakai apa? Beli sistem plastik. Oh, jadi sudah ada sistemnya seperti itu ya Pak? Cuman ada apa? Jadi kami cuma tahu apa laba ruginya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pengkajian yang digunakan oleh Cahaya Agensi? Maksudnya ini penggajian gimana Mas? Karyawan atau karyawan? Iya Pak. Kalau karyawan kita pakai gaji bulanan. Kalau boleh tahu totalnya ada berapa karyawan? Kalau di sini kita ada dua karyawan. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemasukan dan pengeluaran keuangan yang diterima oleh Cahaya Agensi saat ini? Kalau untuk saat ini ya gimana ya? Soalnya sekolahan juga karena pandemi ini kan lagi libur. Apalagi konsumen kita kan mayoritas dari kalangan pelajar gitu. Apalagi sekolah online. Jadi ya untuk 1 tahun ini ya lumayan menurun. Jadi karena sasarannya memang anak sekolah, jadi penerimaan atau pemasukannya itu agak menurun gitu ya Pak? Nah, yang pertama di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu terkait dengan UMKM atau usaha yang kita pilih. Jadi di sini kita memilih toko Cahaya Agensi, di mana toko Cahaya Agensi ini merupakan usaha yang bergerak di bidang perdagangan atau penjualan alat-alat tulis kantor maupun perlengkapan kantor lainnya yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim nomor 65, Kelurahan Genteng Timur, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Nah, toko Cahaya Agensi ini berdasarkan keterangan dari narasumber sudah berdiri sejak 15 tahun yang lalu, dan saat ini untuk pegawainya sendiri ada 2 pegawai, dan sistem penggajian yang dilakukan itu bulanan. Jadi untuk para karyawan ini mendapatkan gaji yang dihitung secara bulanan. Nah, untuk sistem pencatatan pada toko Cahaya Agensi ini mereka menggunakan sistem kasir yang seperti software kasir yang dibeli oleh toko-toko lainnya. Jadi untuk softwarenya itu sendiri mereka hanya memasukkan seperti transaksi-transaksi terkait dengan penjualan barang-barang dagang pada toko mereka. Jadi mereka ini belum melakukan pencatatan terhadap beban-beban yang ada
dalam sistem gitu. Jadi biasanya beban-beban yang ada itu dicatat secara manual. Nah, untuk maka dari itu di sini kami melakukan pencatatan terkait dengan transaksi-transaksi yang ada pada toko cahaya agensi, terutama di sini kami mengambil untuk periode Januari 2021. Kami menggunakan software Mayop Accounting versi 23. Kenapa kita memilih itu? Karena di sini software Mayop Accounting itu kan seperti yang kita ketahui, software ini bisa diperoleh dengan mudah dengan biaya yang tidak terlalu mahal ketika kita hanya menggunakan basicnya saja. Dan dengan menggunakan Mayop Accounting ini kita rasa itu sudah sesuai dengan standar SAK yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca cahaya agensi. Nah, bisa dilihat di neraca total aset yang dimiliki oleh cahaya agensi sebesar Rp84.837.500. Lalu total liabilitasnya yaitu sebesar Rp34.637.500. Lalu total aset dikurangi total liabilitas yaitu sebesar Rp50.200.000. Ini biasa disebut dengan aktiva bersih dan bisa dilihat total ekuitasnya yaitu Rp50.200.000. Berarti hal ini menunjukkan jika aktiva bersih dan ekuitasnya memiliki nilai yang sama besar. Nah, berdasarkan hasil dari pengolahan data yang kita lakukan pada Mayop Accounting versi 23, kita memperoleh hasil bahwa toko cahaya agensi ini memperoleh laba sebesar 200.000 pada bulan Januari, di mana pada pencatatan ini kita sudah memasukkan beban-beban yang ada seperti beban gaji dan juga beban terkait lainnya. Nah, dari pencatatan yang kita lakukan di situ, laba yang diperoleh toko cahaya agensi pada bulan Januari adalah sebesar 200. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai laporan arus kas pada cahaya agensi dengan menggunakan Mayop Accounting versi 23. Nah, sebelumnya kita harus menampilkan terlebih dahulu laporan arus kas tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dari jendela Common Center, kita pilih Common Panel Report, kemudian kita klik Banking. Pada tahap yang kedua, pada jendela Index to Report, untuk menampilkan laporan arus kas, kita pilih dalam kotak name yaitu Statement of Cash Flow, lalu kita klik Customize. Pada tahap yang ketiga, kotak dialog Report Customization ini akan menampilkan kotak Statement of Cash Flow yang berisi opsi tahun dan bulan. Kemudian kita isi tahunnya 2021 dan bulan Januari. Setelah selesai, kita klik display. Kemudian, tahap yang keempat, hasil laporan arus kas akan tampil pada jendela report display tersebut. Dan tahap yang terakhir, untuk mencetaknya, kita klik tombol print atau ekspor ke program lain seperti program Excel dengan cara mengklik send to Excel. Nah, jika semua tahap tadi sudah selesai, kita klik display dan Mayop Accounting akan menampilkan laporan arus kas sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar yang sudah ada, dapat diketahui arus kas dari kegiatan operasi adalah sebesar Rp900.000. Hal ini diperoleh dari laba bersih sebesar Rp200.000 yang kemudian dijumlahkan dengan pendapatan dari kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari piutang usaha, persediaan, utang usaha, dan utang gaji, dan dikurangi dengan pembelian perlengkapan, pajak masukan, dan pajak keluaran. Kemudian dari total arus kas dari kegiatan operasi tadi dijumlahkan dengan saldo dari arus kas yang berada di awal sebesar Rp21.925.000 sehingga menghasilkan saldo arus kas akhir sebesar Rp22.825.000 pada periode Januari. Di sini dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan
pembukuan yang telah kami lakukan pada toko Cahaya Agensi ini, di sini dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan pencatatan atau pembukuan menggunakan MyUp Accounting versi 23, maka laporan keuangan yang dihasilkan itu menjadi lebih akurat, karena di situ kita juga memasukkan beban-beban tadi, dan juga laporan yang dihasilkan itu lebih jelas, dan yang terakhir itu sesuai dengan standar yang berlaku.